One Piece Chapter 1094. Judul chapter kali ini adalah Gorosei Saint Gigargia Saturnus. Chapter dibuka lanjutan dari bab sebelumnya. Atlas berhasil mendapatkan chip otoritas pasifista. Dia langsung memerintahkan semua pasifista untuk membersihkan marine. Para marine di bawah khawatir dengan keadaan yang berbalik ini. Dengan perintah barunya, pasifista langsung menyerang semua marinir yang ada di depannya. Sementara grup Vegapunk yang turun untuk membantu atau mencari Bonnie sudah sampai. Mereka melihat ke sana kemari sambil memanggil namanya. Dan akhirnya Sanji menemukan Bonnie. Mereka melacak keberadaan Bonnie dengan radarnya. Vegapunk khawatir dengan kecepatan tanknya tidak terlalu cepat. Dia khawatir akan terlambat untuk menyelamatkan keadaan Bonnie saat ini. Kita melihat Bonnie dengan keadaan yang terpojok. Dia terus berlari agar tidak tertangkap. Bonnie juga menyempatkan menyerang marinir dengan kemampuan buah iblisnya. Ketika Bonnie berlari menuju ke salah satu pasifista, mungkin dia berniat dengan dekat salah satu dari mereka dia bisa terlindungi. Sayangnya, ini tidak sesuai dugaannya. Pasifista itu malah menyerang Bonnie. Ternyata alasan pasifista tersebut tetap mengincar Bonnie meskipun dapat perintah dari Atlas. Di punggung pasifista ada seorang wakil laksamana yang bernama Bluegrass. Dia mengatakan jika hanya satu dia bisa mengendalikan atau mengendarai pasifista sesuai kehendaknya. Dia mengendarai atau mengendalikan pasifista itu dengan kemampuan buah iblisnya. Dia menyuruh Bonnie untuk mengembalikan keadaan marinir yang saat ini terkena buah iblis Bonnie. Tapi, di saat Bonnie terjatuh, Sanji datang menyelamatkannya. Namun dari belakang mereka ada salah satu laksamana menyerang mereka berdua. Sanji dengan cepat menghindarinya. Dengan begini, penyelamatan Bonnie berhasil. Kita pindah tempat. Kita melihat Luffy dan Kizaru masih bertarung. Tapi Kizaru mengatakan, dia ingin hanya fokus misi utamanya. Jadi dia ingin fokus itu. Luffy juga mengatakan kalau misinya adalah menghalangi Kizaru. Kemudian Kizaru dengan kecepatan cahayanya dia menuju ke Vegapunk. Luffy langsung mengejarnya, namun secara tiba-tiba Kizaru, Luffy, Zoro, dan Lucy secara bersamaan mereka merasakan sesuatu. Jinbe juga merasakannya. Lalu di panel ini kita melihat bayangan hitam yang mengatakan berhenti pasifista. Sementara Vegapunk menyadari kalau semua pasifista berhenti semua dan tidak mendengarkan perintah Atlas lagi. Atlas menjelaskan otoritas tertinggi setelah Vegapunk adalah Gorosei. Tiba-tiba, di tengah-tengah marinir muncul sebuah bintang hitam. Di grup Vegapunk mereka mulai terburu-buru karena ada sesuatu yang datang. Kemudian ada yang mengatakan untuk prajurit marinir di pulau, Gorosei Saint Saturnus masuk ke Egghead. Dengan prajurit yang jabatannya rendah tidak dibolehkan untuk melihatnya. Vegapunk mengatakan kalau Gorosei akan datang. Franky terkejut. Tepat di depan mereka, asap hitam mulai muncul. Sanji mengatakan ada sesuatu yang akan muncul dari bintang tersebut. Dan akhirnya, kita melihat wujud dari Gorosei Saturnus. Marinir yang memiliki jabatan rendah atau memiliki ranking rendah dan melihat Gorosei, tiba-tiba dia mati. Wujud Gorosei ini seperti laba-laba tapi memiliki tanduk banteng. Di sekitarnya diselimuti awan hitam, ini seperti awan hitam milik Lucy. Bonnie mengatakan monster apa itu? Sementara Kizaru yang tadi dengan cepat menuju ke Vegapunk, dia langsung melancarkan laser cahayanya. Sayangnya meleset, tapi tembakan itu menyebabkan lintasan awan Vega Tank putus, sehingga mereka semua yang ada di dalam tank tersebut jatuh ke bawah. Kizaru mengatakan hampir kena. Kizaru akan menembakkan laser keduanya, tapi Luffy sudah datang untuk menghentikan Kizaru. Luffy mengatakan berhenti di situ Kizaru. Luffy kemudian membesarkan lengannya. Kizaru bertanya-tanya apakah tidak ada mencapai batas dalam form itu. Kizaru menyerang Luffy lebih dulu dengan lasernya sebelum Luffy melancarkan serangannya. Tapi Luffy menghindar dan Luffy berputar. Kemudian Luffy melancarkan pukulan barunya yaitu White Star Gun. Serangan kali ini mengenai tepat di kepala Kizaru. Pukulannya sampai tembus ke belakang seperti Luffy waktu itu memukul kepala Kaido. Kizaru menerima pukulan itu dalam hatinya mengatakan ini buruk. Sementara Luffy menjadi tua itu artinya dia telah mencapai batasannya dalam bentuk Gear 5. Dan Luffy terjatuh ke tanah dan Saturnus hanya menatapnya. Sedangkan Kizaru terpental sampai membentur ke sebuah bangunan di sana dengan keras.
Dan akhirnya Vegapunk bertemu dengan Saturnus secara langsung. Saturnus mengatakan, "Aku pikir kau sudah lama dibunuh Vegapunk." Tapi tiba-tiba Bonnie langsung berlari dan melompat untuk menyerang Saturnus dengan pedang yang ia pegang. Bonnie merasa kesal terhadapnya apa yang dilakukan terhadap ayahnya. Tusukan pedangnya tepat mengenai Saturnus dan dia berdarah. Di akhir chapter, Bonnie menangis. Berakhir chapter kali ini, untuk minggu depan tidak libur. Chapter ini kita bisa melihat Kizaru dan Luffy masih tetap bertarung. Tapi pertarungan mereka tidak terlalu diperlihatkan, karena Kizaru lebih mengutamakan misinya untuk membunuh Vegapunk. Tapi di chapter ini, Luffy melancarkan serangan yang tepat mengenai kepala Kizaru hingga terbental. Dan Luffy sudah mencapai batasnya untuk Gear 5-nya. Yang mengejutkan di sini adalah Saturnus, dia akhirnya langsung turun tangan untuk menemui Vegapunk. Kemunculannya sangat epik, disertai awan hitam. Kita akhirnya melihat wujud dari Gorosei satu ini, wujudnya laba-laba tapi memiliki tanduk banteng. Tapi setelah dicari-cari, ternyata wujudnya diambil dari legenda Jepang, yang disebut Ushi-Oni atau dikenal dengan Gyoki, yang menyerupai laba-laba berkepala lembu. Kita akan melihat kekuatan dari buah iblisnya kali ini. Akankah Vegapunk kali ini bisa lolos dari Gorosei? Dan sampai ketemu lagi di review manga lainnya. Dan tak lupa terima kasih yang udah nonton video ini. Dan sampai jumpa dan sampai ketemu lagi.